Ina tu nakada aja mau mencapa. Nasabaya tahu mencapa itu mencilaka. Artinya ya komega kebanyakan orang yang melakukan ini begini ujungnya. Ina tu nakada pemali. Banyak itu Bapak. Mulai dari model rumah, napim malia lakda atau mata tariolo. Ulama dulu larang betul itu. Kenapa? Makadai ya naangka bola. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين حضرة المحترمين والمحترمات إخوان بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh iya bisa. Duduk aja, Pak. Iya. Adek Bang Haji, saya dia. Iya. Iya. Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para masyayikh, para azatis dan azatizah, bil khusus para tokoh masyarakat dan terkhusus kepada pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang alhamdulillah sungguh sangat luar biasa. Pasti keikhlasan dan kecintaan sehingga acara ini bisa sesukses ini. Ibu-ibu majelis taklim yang pasti mungkin 3 hari yang lalu sudah mempersiapkan semuanya, sampai ada yang tidak tidur, mungkin tidak istirahat tadi siang untuk urus makanan. Itulah pekerjaan yang paling berat, tapi itu di belakang layar. Alhamdulillah
salah satu ulama yang kita jadikan sebagai panutan pernah berpesan, man asdaqa dirhanan faqad sababan li qiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Siapa yang mengeluarkan walaupun hanya 1.000 rupiah, 1 dirham, faqad sababan li qiraati maulidin nabi, yang menyebabkan disebutkan atau dibacakan sejarah-sejarah Rasulullah, maka la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Orang itu yaitu tawidina salaidino, kecuali dalam keadaan nama sipong Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akar reso tamanam tenaga juga materi napak barakai pong Allah Ta'ala atau tungelinota yang paling pokok mencaji letang syafaat lori alim lebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, iyaro nabita Bapak Ibu sekalian, demi meto gaga rupa tau kota ulinomo yang menyamai beliau. Nasabah apapun yang disandarkan ke Rasulullah itu pasti mulia. Jadi agi-agi si sumpus si bawa nabita pasti keberkahan. Makanya kita yang sering umrah berlomba untuk mencium Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad sitogan nabawu tidak terlalu mulia. Seandainya denangka nabawi Nabi tak Hajar Aswad, maka degal itu kan batu hitam dari surga yang awalnya sitogan nama putih, tapi karena marepa isi desa si bawa tahu karena manusia banyak dosanya, maka batu itu berubah menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya putih. Nasabah dosana tahu korok, nasabari berubah warnanya menjadi hitam. Tapi si togarna ya ko ibau itu Hajar Aswad itu seakan-akan pasil lelimanna po Allah Ta'ala ukulinu. Jadi niki kita pura bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia sudah mencium tangan Allah. Maka itu sampai orang berlomba. Tapi dia mulia seandainya dia nangka nabawi nabita. Dia kagak tahu komat tahu apa bawi Hajar Aswad karena dia adalah batu. Seandainya Nabi tidak pernah mencium. Sama Bapak Ibu sekalian, pura misigis sa sibawa jantun na nabita, maka itu bisa menjadi obat. Yan ito po air sam-sam bisa mengenyangkan. Iya ko inungi masoki. Kenyang walaupun tidak makan. Cukup dengan minum air sam-sam. Magay itu pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Waktu na ipwe nabita di belah dadanya, dioperasi oleh malaikat Jibril, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kusidi onrong, di dalam wadah itu diisi air sam-sam. Nah, puranai pertama jantungnya nabita corona payala pemang, tapi Nabi tidak dibersihkan, cuma air sam-sam ingin dimuliakan oleh Allah. Makanya dia lagi kesempatan sigis sesibawa jantung dan Nabi. Sama pendeta Bukhair ketika dia melihat Rasulullah berjalan dan itu tidak ada matahari yang istilah awan yang menutupi. Maka dia tahu pendeta patereka taniaje tu sitongan na nabita yang ditutupi awan, bukan, tapi matahari yang dilindungi. Apa iya romatan nasoe
nurnya polukui nurna nabitta. Jadi ya kosi sumpungi nurna matanna sesi bawa nurna nabitta, maka matahari akan hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia cahayanya tidak langsung ke Rasulullah. Itu begitu mulianya Rasulullah. Saya sudah sampaikan kemarin malam, upodangi maka dedek gaga agaga nola nabi tak lalang, kecuali semua batu yang ada itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tanaman-tanaman itu semuanya tunduk kepada Rasulullah, karena dia adalah sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tapi angka napak guru ngetau pandrita patareka maka daya ko angka melo ijokai melo ki mangoto, melo ki mamotoro, meki masapeda di pasapeda, memasuki satu kampung tanpa mulai dengan salam kepada Rasulullah, supaya ia ko angka jingoko tu dia akan bergeser. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab adalah mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah setiap dia mau melakukan perjalanan. Iya. Tapi memang Umar tuh melakdak di tahu setan. Jadi namo asalna tuh melakdak tuh di tahu. Makanya ya ko angka tahu mematin ronang kegangguan, sudah baca ayat kursi tapi belum mempan. Pak angka tahu na bacanya ayat kursi tapi dia pernah aja diganggu. Sudah baca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tapi masih diganggu, ndak usah pakai baca-baca lagi. Cukup masukkan jari telunjuk di langit-langit, kemudian awali dari pusat. Tulis namanya Umar bin Al-Khattab. Insya Allah tidak akan diganggu jin itu sampai subuh. Itu senjata yang paling ampuh. Saya sering pakai. Ya. Tapi bukan tulis bahasa Indonesia. Ditulis pakai bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Ain mim ra Umar ba nun bin alif lam ha ta alif. Kemudian ba, makanya Umar bin Al-Khattab. Itu pakai jari telunjuk aja. Makanya kongka anak-anak tercerita ngebeni, ada anak-anak tidak bisa tidur kayak gangguan, cukup tulis di badannya saja pakai jari telunjuk. Ain mim ra itu Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai subuh. Iya. Itu paling gampang. Saya biasa masih diganggu, sering diganggu. Kalau biasa dari ziarah kubur malam-malam, malam Jumat biasa ziarah, pulang dari situ biasa kadang diganggu. Nah, makanya upasan itu terpakai. Karena kalau jin masuk itu gampang. Bisa di ru'ya, bisa dibacakan ayat kursi dia keluar. Tapi kalau dia tidak masuk, dia natama jingnya, isaliwam nih, selalu mengganggu kita, kayak kita perasaan melayang-layang. Itu dipakai. Baru ditulis namanya Umar di badan. Nggak usah pakai spidol, pakai jari telunjuk aja. Iya matotu ipake nareko, saya ndak tahu di Sengkang ini apa bahasa aja ya. Istilahnya kalau orang Bugis Sidrat itu araju-rajum. Sama ya. Itu juga dipakai. Ya kau angkat atau araju-rajum, ambil saja air di baskom atau air yang dia mau pakai mandi, baru dimasukkan jari telunjuk di langit-langit, tulis namanya Umar bin Khattab di dalam air itu tadi pakai jari telunjuk. Baru disuruh mandi langsung berhenti itu. Ya ni kosan rotol 5 gere manusia. Ya, itu aja dipakai Pak.
Ulama-ulama kita itu sudah mengajarkan, tapi itu masuk dalam ilmu hikmah. Ya. Itu masuk di dalam kategori ilmu hikmah. Jadi itu Pak disangangnya Pak Bu, mak dupa-dupa. Ada banyak macam. Makanya kita yang ngaji biasa ngaji hikmah, cuma saya tidak khatam, Jadi hanya beberapa yang saya pelajari dari huruf ta, itu pun biasa dibatasi. Tapi jangan anu ya. Saya kasih tahu kuncinya. Tapi ini tidak 100%, dia 100%. Tapi kebanyakan. Tapi jangan takut, saya kasih tahu. Tapi aja teman saya lengah. Begini, mulai pertama, coba perhatikan, anak pertama itu mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Itu anak pertama. Nah perhatikan, anak pamulangi sifat kanjakna tu bapak nanala dan sifat jelek ibunya ke situ. Anak kedua kebalikan. Sifat jelek bapaknya ada di anak kedua, tapi sifat baik ibunya ada di anak kedua itu. Kemudian kita di hikmah itu dikasih tahu, tapi tidak semua. Kalau anak pertama laki-laki, berarti bapaknya yang pertama meninggal. Kalau anak pertama perempuan, berarti ibunya yang pertama meninggal. Itu di hikmah, tapi tidak semua. Masih lebih. Tapi bisa tidak semua Pak, tidak semua. Tapi kebanyakan 90 sekian persen itu kalau dalam ilmu hikmah itu disampaikan. Masih nih Pak. Tidak apa-apa. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah bikin wasiat. Konite mau kemungkinan ini ibunya yang pertama, yang lebih dulu meninggal. Maka dari situ biasa dia bikin wasiat. Iya. Tapi itu nih yang mana buat tidak semua. Cuma 90 sekian persen begitu. Makanya ilmu hikmah itu bukan ilmu paten. Tania. Kebanyakan. Itu. Ini tuh nak kada aja mau mencapa. Nasabaya atau mencapa itu mencilaka. Artinya ya komega, kebanyakan orang yang melakukan ini begini ujungnya. Ini tuh nak ada pemali. Banyak itu Bapak. Sering dulu saya cara makan, mulai dari model rumah, bahkan itu Pak. Makanya disebut pemali. Iya. Pantangan betul itu. Kebiasaan ke pintu makoro. Satu ukuran 8 atau misalnya 70, yang satu ini ukuran 40. Iya, daun pintunya. Satu lebar, satu sempit. Oh, jangan. Itu di hikmah Pak. Ya. Jadi termasuk kita banyak kan, banyak mega nih kok banyak saya lihat. Biasa kong kabolo tamay saya kadang tegur. Biasa pedang. Kau wadingi taruba ya pintu tak. Lebih baik diganti. Orang tua dulu itu sudah makasih tahu. Itu didapat di kitab-kitab hikmah Pak. Itu pantangannya luar biasa Pak. Tapi namun mereka dia jampangi kan. Itulah sekarang karena kalau kita ceramah di lingkup seperti ini,
Saya yakin orang-orang Wajo ini sudah luar biasa, sudah keliling safari kemana. Ilmunya bukan hanya standar syariat, tapi harus naik tingkat ke hakikat, ke ma'rifat, ke tauhid, harus itu. Jadi harus mega rupanya Pak Disangan natalolong. Nanti kalau dipahami, nah sebaya jama-jama Imam Maudi, namun ya Imam Maudi mega total larang Pak Bu. Ada yang menganggap ini bid'ah. Kedua istilah, maulid sama maulud. Kedua kan? Maulid atau maulud? Kalau maulid itu sebenarnya adalah waktu kelahiran. Kalau maulud orangnya, bayinya. Jadi aku makalaki peringatan maulud Nabi berarti peringatan terhadap baginda Rasulullah, bayinya yang lahir. Kalau maulid waktu lahirnya. Ada hukumnya? Tidak ada. Masa meki hukumi waktu kelahiran? Tidak ada hukumnya. Jadi kau makan maulid haram, maulid bid'ah. Itu kan tidak paham. Kalau dia menolak maulid berarti natolak waktu jadinya Nabi tak. Kalau dia menolak maulud berarti Nabi tak natolak. Wah itu jadi fatal itu. Nggak begitu? Ia minangka hukum nama tu maulid atau maulud nareko diacarakan. Ya buani kegiatan pada gelas kaca kan? Ada hukum gelas tidak ada. Tapi ya kota pakai minum air sam-sam maka dia menjadi sunnah. Pisau ya kui pakai mak gere karoba itu jadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai mancang itu sogi enak payala dina maka itu menjadi haram. Jadi pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan lahirlah hukum. Makomatiro maulid iya koma maulu itawe masjidakani silaturahmi mangkalinga pengaji mangkalinga ceramah masalawat lori nabita maka dia menjadi sunnah. Magai karena semua perbuatan di dalamnya adalah sunnah. Jadi tania maulidnya sunnah kan apa peringatan yang kita lakukan di dalamnya. Tapi ya komal lagi Andre tawe cok dok ni korewai si salah ni memang foto dia nami sidap ya pak dia pada saragamna. Dan begitu itu bisa menjadi dosa. Jadi apapun yang mengantarkan kepada kebaikan dan bukan syariat mutlak maka itu bisa dihukumi sunnah karena perbuatan di dalamnya. Makin kita paham ya. Jika kata maka maulid bid'ah haram, maulud tidak boleh. Wah itu terpedang. Maka daga betul na maulid. Apa artinya maulud? Nah, itu harus dia tahu. Jadi dek gaga hukumnya ya. Ipigau pimatu kemudian lahirlah hukum. Tapi ya makoy, saya pakai bahasa sederhana. Iya ro tau de enam maulu, tau mitaula ndak tamaranaka. Iya, mitaula ndak tamaranaka itu tau de enam maulu. Tapi iya ro tau mam maulu tau macinnala ndak tamasuruga. Jadi kam makadai kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nangga iya maulid adalah bid'ah dan ujungnya adalah masuk neraka. Jadi itu tahu maulu kelita merenaka. Makanya dia namanya maulu apa mitaula ada ita merenaka. Tapi iya tahu maulu tahu melola ada ta masuruga. Makanya maulu ki. Cik di mitau tama ranaka, cik di macinna tama suruga. Kenro kira-kira si runtu matu. Kaya rode na maulu nasa kamatoko aja pala. Ini makanya jangan mencaci maki.
Iya. Cukup yang tidak bermaulid kita terima dengan lapang dada. Iya. Tapi kayak ini salawat talori Nabi ta insyaallah. Makanya komiki joka meki menrek kendaraan bismillah ki napa tabire salangi Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan Rasulullah tabire salangi napaki ma bismillah, napaki joka. Semua jin yang ada di tempat di jalanan itu akan bergeser Bapak Ustaz. Ya kung ka onrom makadaki angker okor ya manna tu tabaca napaki joka insyaallah. Tapalak mo to? Onna angka salawa ubacangi pamulang tapi tidak pakai Allahumma sholli langsung. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya naruyasan salawat istighosah. Iya komeki mapabuting naciaki nakan nabosi baca 33 kali baru baca itu. Baca itu salawat 33 kali baru baca doa hujan itu. Allahumma hawalaina wala alaina 3 kali baru baca takbat yada 3 kali. Iya kobosi kita baca itu insyaallah berhenti. Bapak barakah ibu ngelaka. Apa lagi? Salawatnya mau poncok, tapi salawat istighosah. Akatallu pulo tellu ibaca. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya betapa lah. Saya ulang 1 kali. Ini susah didapat, Pak. Mungkin agak kalau dicari di Google itu enggak ada. Agak berat didapat itu. Ini sholawat istighosah kami ambil dari sanad guru. Ya. Jadi bukan Allahumma sholli langsung. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ia panipake ya salawat ibu nareko dalam keadaan genting betungan na perlu datungan ni kita pakai menghadapi masalah nadi nagagalalam baca sementara berjalan itu baca. Ini bukan, mudah-mudahan bukan riya, saya tidak, sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa sholawat ini pernah saya pakai. Ingin menyeberang Mateka tapi tidak bawa paspor. Semua orang mengatakan tidak bisa Pak Ustaz. Saya yakin maka dia napasan nga guruku maka dia kung kagaga murus namo maka da mana tawede jo kamu ko iya to kamu yakin maka da dia ko sudah berhadapan. Saya jalan tapi banyak panitia yang tidak ikut karena biasanya katanya 5 mobil, saya cukup berangkat 2 mobil. Sama yakin maka da dia mungkin lolos. Saya berangkat alhamdulillah, pas tiba di situ turun langsung dijemput orang pare-pare yang jemput langsung maka dah kiki belum Pak Ustaz maka ini gak tahu macam tapi ini gak ada pasporku bawa lupa ini terkirim dari Kalimantan Kopol dari di Makassar, kemudian saya kirim ke kampung, kemudian saya pakai tas ransel untuk berangkat ceramah karena sebenarnya cuma 2 hari. Kopol itu di situ paspor. Dan ternyata komandan pelatonnya bilang, Pak Ustaz, jangan khawatir, saya kawal sampai di tempat acara.
itu tanpa bawa paspor. Tapi di mobil itu saya baca dan tawakal betul. Karena kita sudah janjian, kemudian ada undangan, saya bilang tersiksa panitia dengan jemaah kalau saya tidak jadi berangkat. Itu tanpa pakai itu bisa masuk. Jadi saya yakin betul itu. Tapi itu salawat babu begitu. Ipataddemi alaihi kutuma salawat. Jangan pernah menghadirkan diri. Salawat itu dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu. Jadi Allah Ta'ala dan minta, Allah Ta'ala dan minta. Jangan pernah mengingat diri kita. Aja tinggal lagi masalah. Tanpa hadir bawa ini Allah Ta'ala si bawa Nabi tak atau masalah. Ini riasan salawat letu. Ini kata masalah di ngerangin ternyata Nabi tak tinggal lagi. Masalah ki masalah tapi tinggal aja tinggal lagi masalah aja kok masalah ki Nabi tak pura pimatur napati lau barakana supaya ipalapak ki polo ko masalah. Begitu. Paham mo to? Kira-kira tak paham mo? Paja nak cuma cara apa dia paham. Jadi Allahumma sholli Allah Allah Ta'ala mo paingaran. Masolli Allah Ta'ala mo patingaran. Ala tapa hadir ni Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Sidokannya tuh makai kawan. Banyak doa-doa itu yang sungguh sangat luar biasa. Cuma ya kau amalan tak amalkan bangsa seminggu atau 40 hari lah, jangan 1 minggu. 40 hari, apalagi kalau 4 bulan, tak amalkan terus. Nah tidak ada perubahan kita rasa, ganti itu. Itu tidak cocok dengan kita. Tapi ya kau amalan, tapi kau kemudian kita rasakan ada manfaatnya, itu namanya warid. Wirid adalah zikir yang kita telatenkan. Nanti kasih ya seni warid. Ya kau kasih nata sedih, tapi nanti kita rasakan ada manfaat aja terselagi. Karena si cocok kia tidak dia semak barakah. Ya kau kata makan, apalagi kau tak tahu kita baca dari mau pada melo salah dia tu. Ganti yang lain. Saya itu beberapa yang diajarkan guru-guru kami itu kadang ada yang saya tidak pakai, terus terang, angkat pakai. Ini yang saya pakai, oh ya cocok. Ini saya rasakan betul manfaatnya, makanya itu saya telatenkan. Tapi yang saya rasa berat aide. Bahkan ada amalan itu sangat simpel, Bu. Tapi ini bukan untuk kekayaan. Agak pelik, hanya untuk kecukupan. Komeki dicukupkan hidup tak dipagana betul, tidak kekurangan apapun itu. Masih kau lagi tidak akan kekurangan ilmu. Amalannya sederhana, itu cukuplah kadeja aku, tapi diulang 7 kali, bukan lagi kadeja aku yang diulang. Lah kadeja aku itu cuma dibaca 1 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di mana diulang? Fa in tawallaw. Diulang 7 kali baru dikasih terus. Jadi laqad ja'akum itu cukup dibaca 1 kali. Jadi waktu ketika mau meninggalkan rumah. Yang penting ini majuleka masuk ke bulata, tabaca ya. Ulang 7 kali fa in tawallaw, pasti dicukupkan hari itu. Tidak akan kekurangan apapun. Tapi bukan untuk kekayaan. Hanya dicukupkan. Iya. Angkat itu makarwi besok kami kimano mako desisa gagal, itu tidak akan pernah terjadi kalau itu kita amalkan. Apa lama tuh? Cukup fa in tawallu yang diulang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
fa in tawallaw 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 faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Itu aja diulang. Itu yang paling gampang, Pak. Agak fungsina lain Pak kena dicukupkan. Kato na pakai ya tu Pak Bu. O angka aga-aga na palinna na bitaw ko kurang. Iya tu na baca ko nakatangin. Tapahani mapaputing na chete maninanrita na may kabong patapunta. Makiro makna takaraway yaro na patabaca yaro pa intawallaw 7 kali minta barakah, minta sampai dicukupkan. Itu barakah itu lah kita cari. Make salay bol ya bentuk dipakai. Tapi dicukupkan, bukan dilebihkan ya. Dena pada kok masuk di boleh masjid dibaca Pak doangannya keluar dari masjid itu memang diberikan rezeki yang lebih. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dale mal lebih memang tu ilau betul. Jadi situ mana tuh kok kamu apa? Banyak doa-doa itu yang kita amalkan. Tapi perbaiki sikir. Kajian sikir tak. Ya sikirnya kami namakannya salawat istighfar. Itu kami namakannya. La ilaha illallah. Dalam hadis itu disebutkan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang membaca sekali kata Rasulullah dengan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka 4.000 dosanya yang berkaitan dengan Allah itu dihapuskan. Itu barakah zikir la ilaha illallah. Tapi aja tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Makanya di dalam tariqah itu, tapi tidak semua pakai, itu ditarik dari pusat. La dikasih naik ke ubun-ubun. Jadi itu ditarik la ilaha masuk di sini. Kemudian dibawa ke kiri illallah. Makanya ada yang mengikuti dengan gerakan la ilaha illallah. Itu makanya ada yang ikuti tuh la ilaha illallah. Kata tuh rakyat la ilaha illallah. Itu Allahu a'lam. Mungkin terlalu lancar. Iya. Tapi guru kami yang mentalaki kalimat itu seperti itu. Itu 2 versi. Ada dari pusar naik ke ubun-ubun masuk baru ke kiri. Ada yang memang menarik dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun baru masuk ke kanan baru dibawa ke kiri. Ada juga yang tadabbur alam pekiasan. Ayat itu dia gak tahu duduk bersila, kemudian dia mengajak semua makhluk berzikir. Oke, jadi itu kalau mursyid tarekat biasanya begitu melakukan itu. Tapi dia aja masih lesi matu beli bola. Cukup
Tapi kalimat la ilaha illallah ia komelo patambus di untuk kasyafatul qulub, itu ulama tarekat menyebut 71.000 kali. Di negara itu Jepang hanya kalau cepat itu hampir 6 jam, itu 71.000 kali. Maka dia kena baca itu la ilaha illallah dengan 1 kali duduk dengan jumlah 71.000 kali, itu dibukakan pintu kalbu. Itu namanya titik lebur dalam tarekat. Begini supaya tak paham. Banyak kan tidak mengerti. Ini air, Bu, tidak akan mendidih dena rede narek kodena daki 100 derajat. Ya ko 50 derajat namota nasu 5 pen didek to narede. Tapi kalau dia sampai 100 derajat maka dia mendidih. Kalbu yang baru mulai berzikir untuk dibuka pintunya itu membutuhkan 71.000 kali kalimat la ilaha illallah, nampak tak buka. Itu maksimal. Itu namanya sikir fida, pembebas dari api neraka. Desa ditajam depan iya ko angka watuta itikaki ko malampe umuruk tatadapi ramala na itikaki iya na rotapake aja nata sempaja mentah iya na sikir tidak kita pakai supaya di Ramadan itu kita bisa dibukakan pintu kau. Tinggal apa jumlahnya? 70 sik disebut. Dengan 1 kali duduk 5 jam lebih. 5 jam lebih itu. Ya kau makan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jagit. Jadi ada namanya itu zikir fida. Meraji budi, iya komeki paredi wae 100 derajat. Iya ko basi melo tapacolo 300 sampai 400 derajat. Iya ko baja melo ipacolo itu 500 ke atas. Iya ko ulawan melo ipacolo sekian panasnya. Jadi semua hal itu ada titik puncaknya. Dan kalbu titik puncaknya sikir la ilaha illallah 71.000. Iya kota dati ini itu tak buka itu. Sama di kotoran Pak. Kong kagak mencari panamelo ipacing. Iya ko darah roka, darah uti. Dia nalaga ko sa bumandi. Mulai ko sampai dia nalaga. Dia natanya baik clean, dia nalaga. Maka kalbu yang keras, lebih keras dari batu yang masih belum pernah terbuka, itu membutuhkan pencucian la ilaha illallah 71.000 kali. Tapi tidak boleh ada antara. Maka dibaca dulu sisa puna pelongan nasi. Namanya masih baca terlusa puna palosi mandre. Nah, makanya ada namanya orang biasa berkhalwat, masuk ke kamar dia kunci, baru di situ dia di kelambu, kemudian masuk di dalam duduk supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang lain. Kemudian baca untuk sampai ke sikir fida itu tadi. Ya tonan ulele, jangan paksakan. Tapi paling tidak kita punya hajat untuk sampai ke situ. Apa maka dia tahu panderita malalagi, semasa tahu panderita malalagi, tahu panderita paktarekan. Maka da sini na tahu kurela uji, semua yang melewati ujian
angka 50 di sapu sudah terbuka. Ada yang 40.000 terbuka. Tapi yang maksimalnya 71.000. Dia gagal 5 ngero. Pasti ketika sampai 70.000 ke bawah itu sudah kebanyakan, 90% lebih sudah terbuka. Tapi yang 71.000 ada yang sampai 71.000 baru bisa terbuka. Tapi untuk lebihnya itu belum. Betul kan? Nah, puncak membuka pintu kalbu itu adalah 71.000. Itu puncak. Angka tahu kalau sabu bina tak buka, angka tahu 5 sabu bina baca tak buka. Jadi tidak mutlak 71.000 kali, tidak. Cuma ya biro batas maksimalnya. Iya. Tapi tadi cara dibaca makoro la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kok makan la ilaha. Coba kan, saya kasih tahu, perangi, kodenan kata rasakan, matu, apakah sebelum sholat subuh atau ketika bangun sholat tahajud? Apakah jaki dari itu datang? Tapi Rasulullah bin Abita, apakah jaki itu datang? Dalam keadaan ada wudhu, kalau kita sudah sholat tahajud, apakah jaki itu datang? Tenang saja. Kemudian tapi Rasulullah bin Abita, apa hadir bin Abita? Napa tabaca la ilaha illallah dengan kalimat begitu tadi, la ilaha illallah, seakan-akan Rasulullah yang datang mentalaki di hadapan kita. Napa yang kedua tabaca itu bulu-bulu akan merinding. Ya biko tabaca memang kadala ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Tak dengar bilang-bilang. Itu penting. Tapi situ karena ia tuh hawana malaikat ibu pak, itu kita pasti mudah tidur. Makanya komoto ki masa pejat tahajud masih kiri kina kada mudah ki matiro mengaji ki, itu bukan setan. Mereka tahu makna setan, apa sih? Setan ini tuh masuk susah, nasab dia lagi ugang, bukan ya sih salahkan. Selalu setan yang stres itu. Iya, lebih dia dong gangguin karena orang yang ada wudunya itu sudah terbebas itu. Kan dia nggak tepe, tapi kenapa kita ngantuk Ustaz? Kenapa kada kita tidur? Itu hawa malaikat. Apa itu hawa malaikat? Apa tenang nanti ada resonansi. Makanya kita mudah tidur. Makanya kayak waktu nama tu magapa matidur, nomor rosinya kau mengaji. Iya, karena itu malaikat berkerumun. Napa turun lewat itu? Turun itu dari langit bersap-sap sampai mengatupkan sayapnya. Napa silap kupangina, dia menyelimuti kita dengan rahmat itu. Orang yang membaca Al-Quran itu sampai ke langit itu bersap-sap. Itulah yang menyebabkan diselimuti kita dengan hawa malaikat sehingga menggampang kita tidur. Tanya setan. Setan apa sih ini? Dia ada setan itu di setan yang mau masyarakat. Iya. Yang kedua, kapan kita mudah tidur? Ketika kita berzikir. Maka mau macam ni bilang tak ada nama sepi, tak ada nasi. Sebenarnya itu bukan setan, itu karena hawa resonansi malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Ia subuh. Nak ada jolo watin roci nampak, main itu nak pesati. Jangan ngaji kita rasa di topa jadi hidup cinampak dan lama dia tuh. Kenapa? Karena itu hawa malaikat itu. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Yang paling berat, ini yang paling berat, ketika sholat Jumat. Makanya karena seluruh malaikat rahmat ketika khatib sudah naik di mimbar itu masuk. Makanya Nabi meminta khutbah itu tidak lama.
supaya tidak tersiksa umatnya menahan kantuknya. Itu bukan setan, itu adalah hawa malaikat yang menyebabkan kita mudah tidur. Makanya ia ko angka bola yonroi. Nah, dename matin romata kuncinya banyak berzikir dan banyak mengaji di situ. Keluarkan suara supaya malaikat diturunkan di situ dan supaya kita mudah tidur. Ina tu ampai si salah tu hawai ko tontama masigi si ko bola. Ina tu tamu ko masigi langsung ada hawai tu, apalagi kalau masjid itu sering ditempati berzikir. Baca Yasin kalau malam Jumat, baca suratul Kahfi, zikir, matannak tu yung utama. Nana mujizat tu baru, tacan ni lebih dari masigi. Yan ang kamasigi dan nama kalian no pakai tahu tama pasti dia tu hawani lalu. Kita bisa tahu bahwa jamaah hanya sampai di saf kedua, saf ketiga. Ketika kita jalan itu ke depan, itu karena hawa malaikat itu. Saya dulu biasa karena pada guruku makanya itu malaikat aina wading rasa tapi tidak bisa dilihat. Ternyata betul itu. Makanya Nabi minta, nategur sahabatnya, nasabah ukwi masigi, sampai sunnah, ukwi masigi, mengaji. Makanya Nabi minta nateguri sahabatnya, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salat. Paterangi mulamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. La tajal buyutakum maqabira. Ayo baca di kiburulang mulamu. Makanya yang mau mengaji pulang ke rumah. Yang mau sholat sunat bawa ke rumah. Ukoki bolata masa peja sunat supaya nonriba raka bolata. Ketika di dalam rumah banyak malaikat, kita jauh dari penyakit. Pasti itu dia tempat alasan. Yang kedua, dia nama lagay ke kutubola, dia nama gampang mapagewak. Tapi juga itu Pak dalam ilmu hikmah, ya kau maki bola, ajak nagena ukurannya, kasih ganji 11 kali 7, begitu. 13 kali 7. Ada nagena 10 kali 15. Magai pangewat tep ko tumagam pasti salah. Pada muy kong kamasili na sa kurun tagan na ukuran na marepa to tasele pagitian. Weh, si Jani lebih. Ini sudah jadi 1 jam setengah nih, di TRW iya si Jani setengah. Saya mau maaf karena saya langsung ke Makassar ini mau ke Bitung baru ke Biak. Jadi maki ya. Menyanyi jadi mencari bola. Wah kabila. Maki ya. Ia rositongan na hakikat na yasangi maulid pabu. Melo ipahadir na kita dalam setiap aktivitas kita. Melo ipahadir. Nak pamelo ipatatanan mo ditancapkan dalam kalbu. Kayak kini memang tuh bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ia itu pangku ragaikan megamu. Ia ko pangi tawe babu tangkalingai bangi tamali. Napa masalawa kilori nabita ko kurani batawe napa tabaca cepat dongan napang. Maka di nabita nigi pigau iya ro. Nalolongan syafaat ko kusuri mo rin ng Allah Ta'ala. Yang kedua ko dito le pananong iya ro. Yang kedua to na Ta'ala. Ia nawan ni Juma as-salawa kilori nabita 100 kali. Apa dari setiap malam orang bersalawat, cik ibawan itu Nabi jemput langsung salawat. Itu cukup hari malam Jumat. Kalau malam Kamis, malaikat ini mantara ilokku nabita. Malam Sabtu, malaikat ini mantara ilokku nabita ku masalawat. Tapi ya kuban ni Jumat nasa nabita, iya terima langsung.
Maka dia Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala yaumil akhir. Kode patul layaro tapananungan ni tabaca la kadaja aku akapitu ko mangaribi, akapitu ko subuh, bisa juga asar apa makadani pagi dan petang. Biasanya petang arewe, biasanya arewe pura asar atau mangaribi. Makanya angka makna dibaca sesudah asar atau makna dibaca sesudah maghrib. Sama gitu petang. Ya kok makna dari pagi sesudah sholat subuh. Letuk duha. Nah makir. Iya, tahu usahakan nih. Kode mau patul layaro citi paling malingan nih. Aga tapala surah Al-Kautsar. Iya. Kode tapala Al-Kautsar inna a'taina. Tapala surah sering-sering membaca ketika sholat sunnah. Wadingi pakoli ngakapi itu kuyari pengumpul 11 kali. Angka janji Nabi. Siapa yang hafal dan cinta kepada surah ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Nalai dejin surah Al-Kautsar. Maaf pakai surah Al-Baqarah silada si makapal. Makanya kodeta apa surah Al-Kautsar mati bawah di ada gunanya tuh. Iya. Dan surah ini sungguh sangat luar biasa, Pak. Bisa meluluhkan hati yang keras. Penyakit yang tidak bisa ditemukan orang itu bisa ditemukan dengan surah ini. Dibacakan ke air di malam Jumat 77 kali, kemudian diminum. Kong kala sakta dena runtu dottore kona paresai, maka dia tahu pandita doa iko we baca surah Al-Kautsar ke 77 nampu kalau paresa. Insyaallah naruntu. Itu kunci. Kalau sekalian tidak sembuh dengan tadi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Assalamualaikum ya Aba Barru. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah untuk senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tahu hati kami terlalu keras ya Allah. Ya Rabb, tuntun kami untuk senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan di sisimu ya Rabb. Kami tahu ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Begitu banyak dosa dan khilaf yang kami perbuat ya Allah. Kami belum bisa menjaga lisan ya Allah. Kami belum bisa menjaga mata kami ya Allah. Kami belum bisa menjaga pikiran dan kalbu kami ya Allah. Tapi kami rindu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah ya Allah di dalam tidur kami ya Allah. Jangan Engkau memanggil kami menghadap kepadamu kecuali kami sempatkan melihat kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul.
Kami hadir berkumpul di tempat ini karena rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami tidak pernah melihat wajahmu ya Rasul. Kami hanya diceritakan ya Rasul. Tapi kami ingin melihatnya langsung dalam tidur kami ya Rasul. Izinkan kami melihatmu secara langsung ya Rasulullah. Izinkan kami mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Izinkan kami yang kau ziarahi ya Rasulullah. Kami tahu kami banyak dosa dan hilang dan berlumuran dengan kemaksiatan ya. Tapi kami berindu kepadamu ya Rasul. Ya Rabb, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafiratuka awsiyah min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Wasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sebelum kami menutup acara pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama dari pengurus Masjid Nurul Ittihad Lebih Soko Selatan, Wenina Salasa Buricohi, tanggalan Singgi Purwomasa Penyanyi Sekawe, yang akan memberikan hikmah Maulid Andre Guruta Profesor Dr. K. Haji Muhammad Farid Wajidi LC